Halo, kita sering banget ya denger soal ide atau tren yang nyebarnya kayak virus gitu. Iya, bener. Apalagi di zaman medsos sekarang ini. Kayaknya gampang banget satu konten viral atau ada satu influencer ngomong, terus langsung boom, semua orang ikut. Tapi apa iya sesederhana itu? Nah, itu pertanyaan bagus. Terutama kalau kita ngomongin perubahan yang lebih rumit ya, kayak mengubah kebiasaan lama atau mau coba teknologi baru. Betul. Pembahasan kita kali ini nyambung banget nih. Kita bakal kupas bab 2 dari buku Change, karya Damon Centola. Judulnya, Mitos Viralitas. Mitos viralitas, oke? Iya, buku ini bisa dibilang menantang keras lah pandangan umum soal gimana sih perubahan sosial itu menyebar. Terutama anggapan kalau koneksi luas atau yang kita sebut ikatan lemah itu selalu jadi kunci utama. Wah, menarik nih. Oke. Mari kita bongkar deh mitos ini. Kita lihat apa kata sains jaringan sosial yang terbaru soal peran ikatan lemah versus ikatan kuat ini. Siap? Siap, mari kita mulai. Jadi anggapan umum kan seringnya fokus ke tokoh besar ya, atau konten yang viral banget. Iya, kayaknya logis gitu ya. Contohnya Twitter deh waktu awal-awal. Gampang banget kita mikir kalau wah ini pasti karena seleb atau tokoh publik makanya bisa gede. Tapi menurut Centola beneran gitu nggak sih? Nah, ini dia ternyata nggak sesederhana itu. Studi Cantola justru nunjukin kalau sukses awal Twitter itu tumbuhnya dari bawah. Oh ya? Gimana tuh? Jadi nyebarnya itu lokal dulu di San Francisco, lewat kelompok-kelompok temen, kolega yang udah dekat. Ini contoh bagus gimana ikatan kuat bekerja. Ikatan kuat ya. Iya, baru setelah rame di kalangan pengguna biasa ini, udah mencapai titik kritis lah istilahnya, baru penyebarannya meluas dan narik perhatian influencer gede. Oh, jadi mereka ini datangnya belakangan, bukan yang memulai. Betul, mereka cenderung ikut setelah platformnya mulai populer, bukan pionirnya. Oke. Jadi ini ngebedain banget ya cara nyebarnya informasi biasa sama adopsi perilaku yang lebih kompleks, gitu. Tepat sekali. Ini inti bedanya antara penularan sederhana atau simple contagion sama penularan kompleks, kompleks contagion. Gimana tuh bedanya? Kalau informasi biasa, gosip, atau bahkan penyakit menular, itu bisa nyebar lewat kontak sekilas saja. Lewat ikatan lemah kita, kenalan jauh, teman dari teman, gitu kan? Yang kayak teori kekuatan ikatan lemah itu ya? Persis. Itu teorinya Mark Granovetter. Jangkauannya luas, bagus buat nyebar kabar baru cepat. Studi 6 derajat pemisah, Milgram juga nunjukin luasnya jaringan ini kan. Kita semua nyambung lewat kenalan yang nggak terlalu banyak. Tapi kalau buat sesuatu yang lebih mahal nih, maksudnya ada risiko sosial, finansial, atau psikologis, kayak mau coba teknologi baru yang belum jelas manfaatnya atau mengubah gaya hidup total, kayaknya cuma denger info dari kenalan jauh aja nggak cukup kuat ya buat dorong kita. Bener banget. Nah, untuk adopsi perilaku kompleks yang beresiko ini, ikatan lemah itu rapuh. Nggak cukup. Jadi butuh apa dong? Kita butuh lebih dari sekedar info. Kita butuh kepercayaan, butuh bukti sosial dari orang yang kita hormati, yang kita percaya, dan butuh penguatan berulang kali. Penguatan berulang? Dari siapa? Nah, disinilah ikatan kuat kita teman dekat, keluarga, kolega erat, jadi penting banget. Ikatan ini kan sering tumpang tindih ya, redundan. Maksudnya, banyak orang yang sama ngomongin hal yang sama ke kita. Iya, mungkin kedengarannya nggak efisien ya. Kayak pemborosan. Ngapain sih banyak orang bilang hal yang sama? Tapi justru pemborosan ini kuncinya. Penguatan sosial berulang dari banyak orang terdekat kita, itu ngebangun keyakinan. Keyakinan yang nggak bisa didapat dari info sekilas gitu ya? Betul, nggak bisa didapat dari info sepintas dari orang asing atau kenalan jauh aja. Perlu dorongan lebih kuat. Wah, paham. Memahami bedanya ini jadi ngebantu kita ngerti ya, kenapa ada inovasi yang awalnya heboh banget tapi kok gagal diadopsi luas. Contohnya? Mungkin Anda ingat Google Glass atau Google Plus, itu kan awareness-nya tinggi banget dulu, semua orang tahu. Tapi kok yang pakai dikit ya? Iya, Google Glass itu contoh menarik banget. Bukan cuma kurang diadopsi, tapi malah menimbulkan stigma sosial kan? Oh iya bener juga, dianggap melanggar privasi ya waktu itu. Betul. Comitella nyebut ini mirip grapefruit problem. Kombinasi awareness tinggi tapi produknya terlalu eksklusif atau dalam kasus Glass dianggap melanggar norma, itu malah bikin orang nolak. Jadi kesadaran aja nggak cukup ya, malah bisa jadi bumerang kalau nggak didukung norma sosial. Tepat, bisa jadi bumerang.
Terus ada contoh lain lagi nih yang menarik soal resistensi terhadap PrEP di Zimbabwe. Itu kan obat pencegah HIV, gratis, efektif lagi, tapi kok ditolak? Ini bukan karena orang nggak tahu kan? Betul. Informasinya sih ada. Masalah utamanya itu norma sosial dan stigma. Stigma gimana? Orang takut dinilai negatif sama lingkungan terdekat mereka. Nah ini dia, oleh ikatan kuat mereka kalau ketahuan pakai obat itu. Takut dianggap gimana gitu. Wah, jadi dalam kasus ini ikatan kuat malah jadi penghalang ya? Bisa jadi, karena tekanan sosial dari kelompok terdekatnya itu kuat banget. Oke, ini jadi menggeser fokus kita banget ya. Jadi bukan melulu soal siapa sih yang followernya paling banyak atau koneksinya paling luas? Persis, ternyata struktur jaringan dan posisi seseorang di dalam struktur itu jauh lebih penting daripada sekedar jumlah koneksi. Maksudnya gimana tuh posisi dalam struktur? Centola nemuin, kalau perubahan kompleks itu seringnya justru nggak dimulai dari pusat jaringan, bukan dari influencer yang paling top. Terus dari mana? Seringnya malah muncul dari pinggiran jaringan, network periferi istilahnya. Dari kelompok-kelompok orang biasa, tapi mereka saling terhubung erat satu sama lain. Oh, kelompok kecil yang solid gitu ya? Iya, di dalam kelompok kecil yang erat inilah, mereka bisa saling nguatin, ngebangun norma baru bareng-bareng, berani ambil risiko bareng sebelum idenya nyebar lebih luas. Wah, ini kayak yang kelihatan di analisis revolusi Mesir 2011 itu bukan sih? Katanya koordinasi kelompok-kelompok kecil di pinggiran jaringan itu lebih ngaruh ke aksi nyata dibanding akun-akun medsos paling populer. Bener banget, itu contoh bagusnya. Dan ini nyambung ke konsep jembatan lebar atau white bridges. Jembatan lebar, apalagi tuh? Kalau ikatan lemah itu kayak jembatan sempit ya, bagus buat info cepet lewat. Nah, jembatan lebar ini adalah koneksi ganda atau redundan antar kelompok yang erat. Jadi lebih kokoh gitu. Jauh lebih kuat. Buat apa? Buat transfer pengetahuan yang mendalam, buat bangun kepercayaan antar kelompok, dan buat koordinasi perubahan yang kompleks dan berisiko. Satu koneksi lemah mungkin rapuh, gampang putus. Tapi kalau banyak koneksi, pesannya jadi kuat, terverifikasi, dan ngebangun kepercayaan buat bergerak bareng. Jadi kesimpulannya nih ya, kalau kita mau mendorong perubahan perilaku yang benar-benar berarti, kita perlu lihat lebih jauh dari sekedar mitos viralitas. Betul, jangan cuma terpaku sama pesona influencer tunggal. Kekuatan tersembunyi itu justru ada di ikatan kuat kita. Teman dekat, keluarga, komunitas, dan penguatan sosial yang mereka kasih itu penting banget. Ini benar-benar ngubah cara kita mikir soal gimana ide nyebar dan gimana bikin strategi perubahan yang efektif. Bukan cuma soal nyebarin pesan seluas-luasnya. Tapi Lebih ke gimana membangun pemahaman, kepercayaan, dan dukungan kolektif. Di mana, ya di dalam kelompok-kelompok yang saling nyambung erat itu. Norma baru itu seringnya lahir dan dikuatin di situ. Oke. Nah, ini jadi nyisiin satu pertanyaan menarik nih buat Anda renungkan di rumah. Kalau perubahan perilaku yang signifikan itu ternyata lebih banyak dipicu oleh ikatan kuat di kelompok kecil, gimana ya caranya kita bisa secara sadar manfaatin jaringan pertemanan atau komunitas kita buat mulai perubahan positif? Pertanyaan bagus. Tapi di saat yang sama kita juga harus waspada, biar nggak malah makin terkurung di gelembung konfirmasi kita sendiri, ya kan? Cuma dengerin yang sependapat aja. Betul, itu tantangannya. Ya, sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut lah ya.